Kalian semua mau PKI, kalian semua mau jadi komunis. Halo guys, bersama saya Sadam. Sekarang akhirnya gue punya program di channel YouTube-nya Reform Syndicate. Programnya namanya Jadi Tahu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol secara imajiner nih. Apa sih yang mau kita obrolin? Tapi ini ngobrol sendiri dengan cara kita bernarasi. Judulnya adalah, ini yang menarik. Soeharto jadi pahlawan nasional. Apa sih? Kenapa Pak Harto mau jadi pahlawan nasional? Apa iya Pak Harto mau jadi pahlawan nasional? Oh, kita tanya dulu secara imajiner ya, dengan sejarah dulu ya. Saya mau ngobrol dengan Lafran Pane. Wah, Lafran Pane tahu kan? Lafran Pane pahlawan nasional juga, pendiri Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kenapa harus kita ajak ngobrol Pak Lafran Pane? Karena ini sama-sama menumpas PKI. HMI kan menumpas PKI. Pak Harto ketika zamannya ya, bro. Jadi ketika zamannya itu Pak Harto itu jadi Panglima Kostrad. Wah, Pak Harto jadi Panglima Kostrad, dia menumpas ideologi komunisme melalui penumpasan Partai Komunis Indonesia sampai akhirnya ketika Super Semar dia bubarkan PKI. Wah, ini adalah bentuk integritas kebangsaan, bro. Gimana kira-kira? Hari ini kalau kita terjemahkan, kalau tidak ada Pak Harto, kalian semua mau PKI, kalian semua mau jadi komunis. Wah, repot bos kalau begitu. Karena apa? Karena Pak Harto menanamkan ideologi Pancasila yang luar biasa. Nah, kebetulan saya punya buku, judulnya Pancasila Ideologi Dunia. Jadi Pak Harto ketika semenjak jadi Panglima Kostrad sampai jadi Presiden Republik Indonesia, dia menjaga namanya ideologi Pancasila. Kita buktikan. Saat itu ada asas tunggal Pancasila untuk ormas-ormas. Wah, kalau saat itu kita tidak memahami Pancasila dulu ya, zaman SD kita bicara soal ayo sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, itu kan bagian dari penanaman ideologi Pancasila. Itu yang lebih besar kontribusinya Pak Harto. Nah, ketika itu Pak Harto, bagi saya, bagi imajinasi saya, oh ternyata Pak Harto harus menjadi pahlawan nasional karena menanamkan ideologi Pancasila. Nah, disinilah kita melihat bahwa komunisme ditumpas, PKI dihentikan langkahnya. Bayangkan kalau misalkan masih sampai hari ini komunisme ada. Indonesia bukan lagi negara Pancasila. Indonesia bukan lagi negara yang heterogen. Indonesia bukan lagi negara yang berbeda-beda namun tetap satu jua. Semuanya harus sama. Waduh, repot kalau kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat, ternyata kontribusi Pak Harto besar juga dan wajar kalau menjadi pahlawan nasional. Kalau misalkan Pak Harto kemudian tidak dijadikan pahlawan nasional, kenapa? Jangan-jangan, waduh, jangan-jangan apa ya? Ya nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan melihat sejarahnya, Pak Harto ini adalah orang yang terdepan membela kepentingan ideologi Pancasila untuk menumpas ideologi komunisme. Saya nggak bilang loh kalau misalkan yang menolak Pak Harto ada hubungan dengan itu, tapi Pak Harto tetap menjaga ideologi Pancasila. Dan hari ini kita lihat kontribusi paling besar apa? Hari ini yang paling besar adalah ketika Presiden Prabowo Subianto masuk di kancah internasional, dia menjaga ruang dan wajah Pancasila di dunia internasional. Dia menjaga ruang itu. Nah, kita lihat lagi Pak Jokowi.
Pak Jokowi pun menjaga ruang Pancasila ketika dia pakai baju ketika 17 Agustus ya, baju kedaerahan dan sebagainya. Setiap daerah kita diakui ya kedaerahan kita, rasa cinta tanah air kita. Nah, itu kontribusi dari Pak Harto. Begitu juga zaman Gus Dur ketika mengakui Konghucu menjadi sebuah keyakinan. Nah, itu hasil dari memantapkan ideologi Pancasila. Kemudian ketika zamannya Pak SBY, demokrasi mulai dijaga di ini. Coba bayangkan kalau kita masih tetap kemudian arah negara kita ini jadi komunis, nggak ada lagi namanya pilpres, bos. Ampun, nggak ada lagi, Korea nggak bisa melenting, bos. Jadi bahaya kalau misalkan begitu kan. Jadi akhirnya semuanya sama. Wah, bayangkan, coba kau pikirkan kalau negara komunisme hari ini seperti apa, ya? Bagaimana? Susah, bos, orang berkembang, bos. Korea nggak bisa melenting, bos. Tapi dengan adanya kita menghentikan, ketika zaman Pak Harto menghentikan ideologi komunisme, itulah titik awal bahwa Pak Harto the real heroes to against the communism. Itulah. Jadi tahu kan? Jadi tahu kan? Kalau Pak Harto memang layak menjadi pahlawan nasional. Karena apa? Karena jejak langkah ideologisasinya untuk menanamkan Pancasila sebagai ideologi dunia, Pancasila sebagai kekuatan bangsa untuk melawan komunisme. Hati-hati, bahaya laten komunisme, dan selamat untuk Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Oke guys, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya jadi tahu